Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar makrifat. Tetap berkolaborasi dengan Mbah Munajat Karimullah. Dan yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini adalah sistem wasilah dalam era digital. Di tengah dunia yang penuh informasi, koneksi digital, dan percepatan ilmu, apakah kita masih membutuhkan guru rohani? Di zaman AI dan satelit, apakah wasilah kepada Allah masih relevan? Ataukah justru semakin penting dari sebelumnya? Hakikat wasilah dalam Al-Quran. Dalam firman Allah, surat Al-Ma'idah ayat 35, disampaikan, carilah jalan untuk mendekat kepadanya, atau wasilah. Wasilah secara bahasa berarti perantara, sarana pendekatan dalam tradisi para sufi qadim. Wasilah adalah sistem rohani yang menyambungkan murid kepada cahaya kenabian yang tidak pernah padam. Dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Para ulama di sini bukan sekedar ahli ilmu, tetapi mereka yang mewarisi cahaya rohani kenabian, yakni para mursyid. Mengapa zaman modern membutuhkan wasilah? Zaman sekarang bukan lebih terang, tapi lebih silau. Informasi datang tanpa akhlak, pengetahuan tanpa hikmah. Banyak yang tahu agama, tapi sedikit yang menyambung dengan Tuhan. Disinilah letak pentingnya wasilah. Wasilah rohani bukan sekedar belajar, tapi mengalami. Bukan sekedar tahu, tetapi tersambung dalam sistem qadim. Wasilah adalah jalan rohani melalui bimbingan mursyid kamil, riyadhah dan mujahadah, zikir taufiki yang terwaris dari Rasul, tali silsilah yang bersambung tanpa putus, adab dan ittiba yang membimbing jiwa. Tanpa wasilah, ruh terputus dari pusatnya. Bukti keberlanjutan wasilah dalam sejarah. Setiap zaman memiliki wajahnya. Di abad ketiga Hijriah muncul zaman zuhud. Di abad kelima Hijriah, zaman keramat dan makomat. Di zaman abad ke-7 Hijriah, zaman pengokohan tarikat. Di abad ke-12 Hijriah adalah zaman konsolidasi ilmu dan fikih. Namun satu hal yang tak berubah, ruh manusia tetap butuh tali penyambung. Dalam sistem sufi qadim, kita mengenal istilah rijalul ghaib, para penjaga ruhani di setiap generasi. Mereka bukan nabi, tapi mereka mewarisi warisan nabi dalam bentuk rasa, ilmu, dan pancaran nur. Di dunia modern, kita belajar dengan mesin, tapi hati tidak bisa disambung lewat sinyal. Ia hanya bisa hidup dengan nur. Wasilah rohani adalah jembatan dari zaman ke zaman. Ia tidak pernah usang, justru semakin penting ketika dunia menjadi hening dalam kebisingan. Mari kita kembali menyambung diri kepada jalur cahaya. Jangan sekedar tahu agama, tapi rasakan agama. Jangan hanya hafal jalan, tapi berjalanlah di atasnya dengan tuntunan wasilah yang sahih, bersilsilah, dan bersanad. Nah, ini Mbah Munajat betapa pentingnya wasilah di zaman digital seperti ini. Mohon bisa disampaikan juga bagaimana aplikasinya atau contoh-contohnya wasilah di zaman digital seperti sekarang. Mohon. Terima kasih Bunyai. Saya kira sudah dijelaskan secara panjang lebar
Jadi saya mencoba untuk menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan. Secara prinsip sesungguhnya tidak ada hubungan secara langsung antara era digitalisasi, kemajuan teknologi dengan kebersambungan sistem wasilah. Karena itu dua entitas yang berbeda. Sebagaimana manusia yang terdiri dari yang lahiriah maupun yang ruhaniah, yang dunia dan yang akhirat, yang baru dan yang qadim. Dan digital adalah sesuatu yang baru, yang diciptakan kemudian, dan pasti ada umur teknisnya, dan akan rusak digantikan oleh teknologi yang lain. Berbeda dengan wasilah yang berada di alam qadim, dia sifatnya permanen, ada sepanjang masa, mendahului alam dunia ini. Sebagaimana yang sering kami sampaikan, secara konstruksinya sistem wasilah terdiri dari 3 dimensi, yaitu dimensi tertinggi Sang Kausa Prima, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di alam Maha Qadim. Kemudian alam cahaya atau alam qadim, di situ tempat para malaikat, ruh-ruh yang disucikan, termasuk di dalamnya ruhani Rasulullah. Dan kemudian ketika harus bersambung dengan manusia di alam dunia, maka harus melalui salah satu entitas qadim dalam diri manusia, yaitu ruh manusia. Namun demikian, kita sebagai yang awam tidak bisa langsung bersambung dengan sistem wasilah tersebut. Perlu seorang transmitter, itulah perlunya seorang walia mursyida, seorang mursyid yang kamil mukamil yang bisa mempersambungkan rohani kita ke dalam sistem wasilah. Namun demikian, kalau kita cermati bahwa dengan lahirnya era digitalisasi, kemajuan yang luar biasa dalam bidang artificial intelligence, walaupun secara hitung-hitungan yang sederhananya itu dapat menutupi segala hal terkait dengan aspek rohania, terkait dengan spiritualitas. Namun kalau kita cermati, justru nanti yang akan terkoreksi adalah hal-hal yang sifatnya lahiriah. Yang kami maksud beragama dalam perspektif lahiriahnya saja, syariatnya saja, sebagai hal yang paling mudah kita pahami dan paling mudah kita cermati, yaitu dengan lahirnya aplikasi-aplikasi baru, seperti bagaimana aplikasi tentang menerjemahkan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, membuat hukum-hukum, dan bagaimana dia bisa menginformasikan segala jenis mazhab perbandingannya dalam sebuah aplikasi. Oleh karena itu, tidak dalam waktu lama lagi, seluruh peribadatan dalam perspektif syariat pasti akan tergantikan oleh AI tersebut, oleh artificial intelligence. Bahkan ketika kita memasuki era robotik dan berkolaborasi dengan AI tersebut, maka boleh jadi manusia yang zahir itu akan berkompetisi dengan sang robot. Oleh karena itu, kami bahkan berkeyakinan dengan lahirnya era digital ini akan membuka sebuah paradigma baru, bahwa manusia perlu tetap eksis menghadapi kemajuan zaman ini. Dan dalam diri manusia ada entitas yang genuine, entitas yang otentik, yang tidak bisa diduplikasi dan tidak bisa dimasalisasi. Itulah ruh kita. Dan ini menjadi poin yang kritis, poin yang penting, bahwa tasawuf dalam waktu yang tidak lama lagi akan menjadi sebuah pilihan yang paling diminati oleh umat. Saya kira itu perspektifnya, Bu Nyai. Luar biasa, ini poin yang terpenting adalah bahwa ruh itu tidak bisa diduplikasi dengan mesin ya, Mbak Munajat ya. Iya. Jadi betul-betul adalah entitas
yang memang luar biasa yang diciptakan Allah adalah, maka itulah perlunya sistem wasilah itu tetap abadi sepanjang masa ya, dari zaman Nabi Adam sampai dengan hari ini dan sampai dengan kemudian gitu ya, karena ini adalah qadim, milik maha qadim gitu ya. Jadi memang luar biasa ini poinnya. Saya kira itu ya, mau Munajat akan ditambahkan? Mungkin sedikit bagaimana bisnis prosesnya. Jadi ruh dalam diri manusia itu punya frekuensi. Bahkan seluruh entitas di muka bumi ini punya frekuensi tertentu. Termasuk pikiran kita juga punya frekuensi, emosional kita juga punya frekuensi. Dan sistem wasilah itu, dia mempunyai frekuensi tertentu. Dan mursyid yang kamil, beliau memahami frekuensi sistem wasilah tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai murid cukup dengan beradaptasi, cukup menginduksi frekuensi yang ada dalam diri sang mursyid. Sehingga kita memang belum bisa secara langsung bersambung dengan sistem wasilah, tetapi dengan cara menginduksi frekuensi yang ada dalam diri mursyid. Saya kira secara bisnis prosesnya demikian, Bunyai. Ini mengingatkan kembali betapa pentingnya ya wasilah. Wasilah rohani adalah jembatan dari zaman ke zaman. Ia tidak pernah usang, justru semakin penting ketika dunia menjadi hening dalam kebisingan. Mari kita kembali menyambung diri kepada jalur cahaya. Jangan sekedar tahu agama, tapi rasakan agama. Jangan hanya hafal jalan, tapi berjalanlah di atasnya dengan tuntunan wasilah yang sahih, bersilsilah dan bersanad. Seperti tadi disampaikan Bang Munajat adalah mengikuti mursyid yang kamil mukamil. Saya kira sedikit tambahan, Bunyai, ya, biar tidak kehilangan substansinya, bahwa sistem wasilah adalah sisi lain dalam beragama. Ini adalah ruhnya berspiritual. Jadi kalau agama pada umumnya kita dapatkan pengetahuan melalui literasi, melalui kitab-kitab yang disampaikan oleh ustadz-ustadz dan para pendakwah. Kalau sistem wasilah ini merupakan warisan ruhani dari Rasulullah yang diturunkan secara silsilah dan selalu ada di setiap zaman. Seseorang yang disucikan ruhaniyahnya, yang diwarisi ruhaniyah Rasul, dan itu adalah sisi lain, sisi spiritual dalam beragama. Demikian, Bunyai. Ya, saya kira sudah sangat gamblang ya, Bang Munajat, betapa pentingnya berwasilah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, billahi anta maksudi wa ridho kama tubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.